Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas 5B, yang beranggotakan saya Novita Sari, Erlangga Yoga Perdana, Patna Sabila, Cindy Winata Hakim, Alivia Nurul Alpi, Desi Rahmawati, dan juga Melania Nurhasana. Nah, pada kesempatan kali ini, saya sebagai moderator akan memandu jalannya diskusi kita pada hari ini. Nah, adapun materi yang akan kita bahas yaitu memahami jenis reaksi yang dapat terjadi pada senyawa koordinasi serta aplikasi senyawa koordinasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langsung saja untuk menghemat waktu kita pada kali ini, saya serahkan untuk materi yang pertama kepada penyaji pertama, yaitu Patna Syabila Rusdah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelum kita memahami bagaimana reaksi yang terjadi pada senyawa koordinasi dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita harus tahu dulu apa itu senyawa koordinasi. Nah, senyawa koordinasi sendiri diartikan sebagai senyawa yang mengandung ion atau molekul yang kompleks. Ion atau molekul yang kompleks itu yang seperti apa? Ialah secara singkatnya ion kompleks atau molekul kompleks artinya ion atau molekul yang tidak sederhana gitu ya, yang di dalamnya itu terdapat berupa kation, anion maupun bisa senyawa koordinasi ini selalu memiliki ion atau kompleks. Mungkin itu saja. Selanjutnya dikembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada penyaji pertama. Untuk selanjutnya, nah, mengenai reaksi-reaksi senyawa koordinasi akan dibahas oleh penyaji kita yang kedua, yakni Saudara Erlangga Yoga Perdana. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai reaksi senyawa koordinasi. Menurut teori tumbukan, sebelum terjadi reaksi, suatu molekul pastilah reaksinya itu harus saling bertumbuk atau tertumbuk. Pada tumbukan ini, bagian molekul membentuk molekul-molekul kompleks yang aktif. Molekul ini kemudian berubah menjadi hasil reaksi atau produk. Nah, di dalam reaksi-reaksi senyawa koordinasi ini terdapat 3 jenis. Yang pertama ada reaksi substitusi, yang kedua reaksi redoks, yang ketiga ialah reaksi ligan terkoordinasi. Reaksi substitusi ialah di mana molekul-molekul perlarut berkompetensi untuk ion logam pusat, sehingga pembentukan suatu kompleks dengan ligan lainnya merupakan reaksi substitusi ligan, yaitu suatu reaksi di mana grup pendatang menggantikan sebuah ligan atau molekul pelarut yang telah ada. Misalnya ada COOH2 6 kali 2 plus ion Cl- menjadi ion kompleks COClOH2 5 kali plus tambah H2O. Itu contoh reaksi substitusi. Kemudian ada reaksi redoks. Nah, reaksi redoks ini merupakan kedua molekulnya dapat dihubungkan oleh ligan secara bersamaan melalui elektron yang ditransfer atau reaksi lingkar dalam, atau juga pertukaran dapat terjadi antara dua bola koordinasi yang terpisah atau dalam reaksi lingkar luar. Selanjutnya ada reaksi ligan terkoordinasi. Reaksi ligan terkoordinasi yaitu koordinasi dengan logam mengubah sifat ligan secukupnya untuk membuat reaksi yang mungkin pada ligan bahwa salah satu tidak dapat terjadi dengan ligan yang tidak terikat atau dapat terjadi tanpa logam tetapi jauh lebih lambat. Nah, contohnya sendiri seperti reaksi umumnya sama dengan tanpa garam logam, tetapi asam lewis ini bisa mempercepat reaksi tersebut. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai reaksi senyawa koordinasi, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada penyaji materi kedua. Untuk selanjutnya adalah mengenai aplikasi senyawa koordinasi yang akan dibahas oleh penyaji materi ketiga, yakni Saudari Melania Nurhasana. Kepadanya saya persilahkan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, di sini saya akan melanjutkan ya materi mengenai aplikasi ataupun kegunaan dari senyawa koordinasi. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa senyawa kompleks ini memiliki peran penting gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi senyawa ini bisa meliputi gitu ya bidang kesehatan, farmasi, industri, lingkungan, analitik dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini saya akan membahas aplikasi di bidang analitik dan juga di bidang industri. Nah, hampir semua analisis kualitatif melibatkan pembentukan ion kompleks. Biasanya ion kompleks dapat terbentuk ketika suatu endapan ditambah dengan zat kompleks atau ion senama. Misalnya endapan AgCl gitu ya akan larut ketika ditambahkan larutan amonia dan membentuk ion kompleks diamin perak. Terus selanjutnya, pembentukan kompleks biasanya ditandai oleh pembentukan larutan ataupun endapan yang berwarna yang dipakai untuk mendeteksi keberadaan ion logam dalam satu larutan. Misalnya, keberadaan ion Cu2+ ditandai dengan terbentuknya warna larutan biru tua ketika ditambahkan amonia. Kemudian, beberapa kation dapat dipisahkan berdasarkan kestabilan pembentukan ion kompleks cyanidanya. Misalnya, Cu2+ dapat membentuk CuCN42- dengan penambahan KCN berlebih. EDTA digunakan untuk memperkirakan adanya beberapa kation seperti Mg2+, Ca2+, L3+, dan lain-lain gitu ya melalui titrasi volumetri. Beberapa bahan pengkelat organik digunakan di dalam kolorimetri seperti fenantrolin untuk menstabilkan ion ferro. Dan yang terakhir, kesadaan air itu dapat ditentukan dengan mentitrasi air sada oleh EDTA. Nah, selanjutnya adapun untuk bidang industri, yang pertama, garam-garam besi yang larut dalam air dapat menyebabkan timbulnya penyakit gitu ya. Hal ini dapat dicegah dengan menambahkan EDTA. Kemudian selanjutnya pembentukan ion kompleks AgS2O3 ini memiliki peranan penting gitu ya dalam fotografi. Kemudian aplikasi selanjutnya di bidang industri yaitu logam-logam mulia seperti Ag dan Cu. Ag dan Au diekstraksi dari bijinya melalui pembentukan kompleks cyanida seperti AgCN2 dan AuCl4-. Reagen Switzer yaitu tetraamin tembaga hidroksida digunakan sebagai pelarut selulosa di pabrik rayuan buatan. Selanjutnya pelunakan air sada dengan penambahan zat kompleks seperti natrium, metafosfat, dan EDTA. Dan kemudian yang terakhir, aplikasi senyawa koordinasi di bidang industri ini adalah pengasingan ion logam. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada penyaji materi ketiga. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh penyaji materi keempat, yaitu Saudari Cindy. Kepadanya saya persilahkan. Baik, sebelumnya izin off-cam. Selanjutnya saya akan membahas mengenai aplikasi senyawa koordinasi dalam bidang kesehatan dan juga sistem biologis. Nah, dalam bidang kesehatan, senyawa koordinasi dapat diaplikasikan sebagai obat anti kanker dan pembawa obat dalam sel. Pada umumnya, struktur dasar obat anti kanker adalah senyawa organik. Sementara itu, senyawa kimia anorganik masih sedikit dan bahkan yang masih digunakan sebagai obat anti kanker hanya cisplatin dan karboplatin. Nah, cisplatin ini merupakan senyawa kompleks atau kompleks PTNH3 2 kali Cl2 yang merupakan senyawa turunan platinum 4. Digunakan untuk pengobatan kanker ovarian, testikular, kepala, dan leher, karsinoma pada kandung kemih, serviks, paru, isofagus, dan lambung, serta sarkoma osteogenik. Biasanya, penggunaan
obat anti kanker ini dikombinasi dengan obat anti kanker lainnya. Kemudian, struktur supramolekul dalam medis sebagai pembawa obat di dalam sel. Salah satu yang sering digunakan adalah kompleks ruthenium-aren. Senyawa kompleks ini memiliki potensi dikembangkan menjadi senyawa berbasis logam yang berkhasiat sebagai obat. Selain itu, senyawa koordinasi dapat diaplikasikan dalam sistem biologis. Contohnya adalah hemoglobin di dalam sel darah merah mengandung kompleks besi porfirin. Hemoglobin tersusun oleh 4 unit heme, dan hemoglobin ini berperan mentransformasi oksigen dari paru-paru ke sel tubuh dan mentransformasi oksigen ke mioglobin yang hanya mengandung 1 unit heme. Nah, kelima kedudukan koordinasi besi tersebut ditempati oleh nitrogen histidin atau bagian dari protein. Sedangkan kedudukan keenam secara reversibel dapat ditempati oleh oksigen. Adapun jika karbon monoksida dan sianida dapat membentuk kompleks besi yang sangat stabil, mereka akan menutup keenam tempat koordinasi heme sehingga mengakibatkan timbulnya peracunan. Perlu kita ketahui, tubuh manusia mengandung senyawa seperti adrenalin, asam sitrat, dan kortison yang akan membentuk kompleks-kompleks yang tidak diinginkan jika bereaksi dengan logam seperti Pb, Cu, dan lain-lain. Keracunan Pb dan Cu dapat disembuhkan dengan menginjeksikan ETA sehingga membentuk kompleks logam ETA yang dikeluarkan melalui urin. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Cindy atas penyampaiannya. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Desi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya izin off-cam ya. Di sini aplikasi senyawa koordinasi. Materi selanjutnya itu logam dari senyawa kompleks. Senyawa kompleks terbentuk akibat terjadinya ikatan kovalen koordinasi antara suatu atom atau ion logam dengan suatu ligan. Logam yang dapat membentuk kompleks biasanya merupakan logam transisi, alkali, atau alkali tanah. Studi pembentukan kompleks menjadi hal yang menarik untuk dipelajari karena kompleks yang terbentuk dimungkinkan memberi banyak manfaat, misalnya untuk ekstraksi dan penanganan keracunan logam berat. Nah, untuk salah satu logam unsur transisi yang dapat membentuk kompleks yaitu unsur kobalt dengan konfigurasi elektron 3D7. Kobalt yang relatif stabil berada sebagai CO2+ ataupun CO3+. Namun dalam senyawa sederhana CO2+ lebih stabil daripada CO3+. Ion-ion CO2+ dan ion terhidrasi COHO6 kali 2+ stabil di air. Kompleks kobalt dimungkinkan dapat terbentuk dengan berbagai macam ligan, diantaranya sulfadiazin dan sulfamerazin. Kedua ligan ini merupakan ligan yang sering digunakan untuk obat antibakteri. Untuk senyawa kompleks rhenium 186 fosfanat digunakan sebagai penghilang rasa nyeri tulang yang disebabkan oleh metastasis kanker prostat, payudara, paru-paru, dan ginjal ke tulang. Lalu penggunaan radiofarmaka tersebut merupakan pengganti penggunaan analgesik, hormon, kemoterapi, dan narkotik yang diketahui memberikan efek samping yang tidak diinginkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Desi atas penyampaiannya, dan untuk materi kita yang terakhir di sini akan disampaikan oleh Saudari Alivia. Nah, baik, jadi kesimpulannya untuk reaksi-reaksi yang terjadi pada senyawa koordinasi yaitu ada 3, yakni reaksi substitusi, reaksi redoks, dan reaksi ligan terkoordinasi. Nah, reaksi substitusi ligan merupakan reaksi yang terjadi dengan mengikutsertakan pergantian ligan dari satu senyawa kompleks menjadi senyawa kompleks lain. Pada kondisi tertentu, substitusi ligan juga diikuti dengan perubahan muatan dari atom pusat dan juga stereokimia senyawa kompleks tersebut secara keseluruhan. Nah, yang kedua yaitu reaksi redoks. Reaksi redoks atau reaksi reduksi oksidasi kompleks logam transisi melibatkan transfer elektron dari suatu kompleks yang satu ke kompleks yang lain. Nah, kedua molekul dapat dihubungkan oleh ligan bersama melalui elektron yang ditransfer, atau pertukaran dapat terjadi antara dua koordinasi yang terpisah. Dan yang ketiga yaitu reaksi ligan terkoordinasi. Nah, kemudian untuk pemanfaatannya, senyawa koordinasi ini bermanfaat di berbagai bidang, yaitu diantaranya dalam bidang analitik, industri, kesehatan, pada sistem biologis, dan juga banyak logam-logam yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Cukup sekian, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Alivia Nurul Alfi sekaligus sebagai penyaji materi terakhir kita pada kesempatan kali ini. Mungkin teman-teman demikianlah materi yang disampaikan oleh kami kelompok 5. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan juga teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti kita akan diskusikan ya di via grup selanjutnya ataupun di via Zoom pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.